Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini. Biarlah kita selalu merindukan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Syukur Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu, sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu, sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu, sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu
Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah dipilih dari segala bangsa. Kita telah dipilih untuk menjadi umat-Nya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Terimalah sembah, terimalah sembah dan pujian. Terimalah sembah, terimalah sembah dan pujian kami. Puji nama Tuhan, biarlah kemuliaan, hormat, sembah dan pujian kita hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita adalah bejana yang dibentuk oleh-Nya. Dan biarlah hidup kita selalu berjalan menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu,
Biarlah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami selalu berkenan kepada Engkau. Kami selalu menurut seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kehidupan kami, menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin dekat kepadamu Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita ada hari ini semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Kita bersyukur kita boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya setiap kita tetap hidup di dalam hadirat Tuhan dan dalam takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya akan ambil satu tema tentang umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Alkitab berkata, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, kepunyaan Allah dalam bahasa asli bicara tentang bangsa yang diselamatkan atau kepemilikan, dan dalam King James Version dikatakan umat yang unik kepunyaan Allah pribadi. Jadi kita orang yang telah dipilih oleh Allah, orang yang imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kita adalah orang-orang yang menjadi kepunyaan pribadi Allah. Orang-orang yang unik. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan gini, tetapi kamu adalah generasi yang terpilih, seorang imamat kerajaan, bangsa yang suci, orang-orang yang unik, agar kamu menunjukkan puji-pujian bagi Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Nah, konsep dasar umat kepunyaan Allah disebut juga harta kesayangan Allah. Kalau kita baca di Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-17, di situ dikatakan, Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihi mereka, sama seperti seorang mengasihi anaknya yang melayani dia. Kenapa Allah begitu mengasihi kita? Yesaya 43 ayat yang keempat berkata, karena kau berharga dan mulia di mataku, katanya. Dia berharga, kita berharga di mata Tuhan dan mulia, itu sebabnya Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya kalau kita sebagai umat kepunyaan Allah, apa yang menjadi tanda kita umat kepunyaan Allah? Yang pertama tandanya adalah ada meterai yang Allah berikan dalam hidup kita. Efesus pasal pertama ayat yang ke-13, di situ dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi tanda kita sebagai milik kepunyaan Allah, yang pertama adalah kita memiliki meterai yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang senantiasa disematkan ke dalam hidup kita, diberikan ke dalam hidup kita. Itu sebabnya setiap orang yang percaya ada Roh Kudus yang bersaksi tentang kehidupannya. Dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-9 dan ayat 16 serta 17 berkata begini. Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi sebagai milik kepunyaan Allah, yang pertama ada meterai, yang kedua hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus, Roh itu bersaksi dalam hidup kita. Dan tanda yang ketiga adalah sebagai milik kepunyaan Allah, kita senantiasa harus mendengar suara Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 bicara tentang gembala yang agung, Yohanes pasal 10 berkata bahwa aku berkata kepadamu, ayat 1-4, demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi tanda kita sebagai milik kepunyaan Allah, kita senantiasa mendengar suara Tuhan. Kita memiliki Roh Kudus yang senantiasa bersaksi atas hidup kita. Dan yang selanjutnya kita memiliki meterai dalam hidup kita. Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Kalau sudah ada Roh Kudus, ini bicara tentang tanda kepemilikan. Salah satu seorang penulis buku, Barclay, berkata begini, bahwa seringkali sesuatu menjadi penting dan berharga karena sesuatu itu menjadi milik dari seseorang yang penting atau terkenal. Kita lihat pemain basket yang terkenal, zaman saya masih Michael Jordan gitu ya. Kalau bola basket yang biasa beli di toko mungkin harganya nggak seberapa. Tapi ketika bola basket itu sudah di tangan Michael Jordan, sudah dimiliki Michael Jordan, sudah ada tanda Michael Jordan. Dan saya percaya harga bola basket itu akan jauh lebih mahal dari harga yang biasanya. Nah demikian juga hidup kita. Orang Kristen menjadi sangat penting karena kita sudah menjadi milik Allah. Karena ada tandanya yaitu ada meterai, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita sudah menjadi milik kepunyaan Allah, saya percaya hidup kita menjadi hidup yang berharga di mata Tuhan. Lebih berharga dari siapapun juga. Orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang belum percaya Tuhan, mereka akan ada dalam hidup yang memiliki gambar diri yang gak sehat tentang hidupnya. Tetapi ketika kita sudah percaya Yesus, menjadi milik Yesus, kita yakin bahwa hidup kita adalah hidup yang berharga di mata Tuhan dan mulia. Itu sebabnya Alkitab berkata kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Makanya orang Kristen menjadi penting karena mereka milik Allah. Nah bagaimana kita menjadi milik kepunyaan Allah? Bagaimana hidup kita bisa menjadi milik kepunyaan Allah? Kembali lagi dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Ini harus kita perhatikan. Dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi milik kepunyaan Allah? Yang pertama, Allah telah memanggil kita. Dia memanggil kita. Dia telah memilih kita. Dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan Tuhan memanggil kita. Ingat panggilan Tuhan atas hidup kita itu panggilan untuk kita dibenarkan. Panggilan untuk kita dimuliakan. Dan panggilan untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Sekali lagi panggilan Tuhan atas hidup kita. Yang pertama untuk kita dibenarkan. Yang kedua untuk kita dimuliakan. Dan yang ketiga untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 berkata begini. Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30 berkata begini. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya.
Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Jadi panggilan Tuhan atas hidup kita adalah panggilan untuk kita dibenarkan, untuk kita dimuliakan, dan untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan perbuatan yang cemar, tapi Allah memanggil kita untuk melakukan perbuatan yang benar dalam Tuhan. Itu sebabnya kalau Allah memilih kita, kalau Allah memanggil kita, saya percaya ada panggilan ilahi untuk kita meresponi Tuhan dalam hidup kita. Apa yang terjadi ketika kita sudah meresponi panggilan Allah? Yang berikutnya, yang kedua adalah kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang pertama, Allah memanggil kita. Yang kedua, kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa membuat hubungan manusia dengan Allah terpisah dan manusia hidup dalam gelap. Kehidupan manusia setelah jatuh dalam dosa tidak lagi memiliki kepastian, tidak lagi memiliki pengharapan, tetapi dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, bahkan hidup semakin buruk karena pengaruh dunia yang jauh dari kehendak Allah. Itu sebabnya setiap orang yang sudah percaya dan sudah memiliki Allah harus keluar dari kegelapan dan hidup di dalam terang. Kegelapan menunjukkan kepada ketidaktahuan, kegelapan menunjukkan kepada kesalahan atau dosa, keadaan tanpa harapan. Sedangkan terang menunjuk kepada kebenaran, kemurnian, sukacita, dan damai sejahtera. Orang yang hidup tanpa Kristus seringkali disebut hidup dalam kegelapan. Sekali lagi, orang yang hidup tanpa Kristus seringkali disebut hidup dalam kegelapan. Tetapi orang yang sudah percaya kepada Yesus, orang yang sudah memiliki Yesus, dia akan hidup di dalam kebenaran dan di dalam terang. Dan kalau kita pernah dengar kata eklesia, ada kata eklesia yaitu kata artinya dipanggil keluar. Dalam Matius pasal 16 ayat 8 di situ dijelaskan tentang eklesia. Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ada kata engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ini bicara tentang eklesia. Kata jemaat ini, kata eklesia artinya persekutuan dari orang-orang percaya. Eklesia berarti perkumpulan orang atau orang-orang yang dipanggil keluar, menunjuk kepada umat Kristus yang percaya dan beribadah kepadanya. Kata eklesia dalam perjanjian baru mempunyai arti yang pertama, dipanggil keluar dari kehidupan lama dan keluar dari kuasa iblis. Yang kedua, kata eklesia berarti dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Kalau orang sudah dipindahkan ke dalam kerajaan Allah, maka ada perubahan dalam hidupnya. Statusnya berubah, pola hidupnya berubah menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Kalau kita belum dipanggil keluar, kalau kita belum dipindahkan dari kegelapan kepada terang, maka hidup kita hidup di dalam gelap. Tapi ketika Kristus sudah menebus kita, kita sudah percaya Yesus, lalu kita dipindahkan dari gelap ke dalam terang, dan kehidupan di dalam terang akan membawa perubahan status hidup kita. Status kita status anak-anak Allah, status kita status orang-orang percaya, status kita adalah status anak-anak terang. Sehingga apa? Kalau status kita berubah, maka pola hidup kita berubah, gaya hidup kita berubah, gaya berkata kita berubah. Pikiran kita, pikiran yang diubahkan oleh Kristus. Sehingga apa? Hidup kita sepenuhnya diubah oleh Kristus. Dan kata yang ketiga tentang eklesia adalah kaum yang dipanggil keluar dari hidup bagi diri sendiri, lalu dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Tadinya hidup berfokus pada diri sendiri, lalu diganti menjadi hidup bagi Tuhan. Itu eklesia, umat kepunyaan Allah adalah mereka yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya. Eklesia juga berarti suatu majelis atau dewan yang terdiri dari orang-orang yang diberi tugas khusus untuk memegang tanggung jawab legislatif. Orang-orang yang dipilih untuk menentukan nasib bangsa. Makanya kita percaya bangsa ini bisa berjalan, bangsa ini ada semua karena anugerah Tuhan. Dan saya yakin
Itu semua karena ada doa orang-orang percaya yang berdoa atas bangsa ini. Ketika Tuhan memilih kita, maka Tuhan mau kita berdoa atas bangsa di mana Tuhan menempatkan kita. Ketika Tuhan memilih kita, maka Tuhan mau kita berdoa di mana Tuhan menempatkan kita. Atas kota kita, atas bangsa kita. Kita punya beban untuk itu semua. Makanya kata eklesia berarti suatu majelis atau dewan yang terdiri dari orang-orang yang diberi tugas khusus untuk memegang tanggung jawab legislatif. Orang-orang yang dipilih untuk menentukan nasib bangsanya. Kita, saya dan saudara adalah eklesia yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang untuk menjadi berkat bagi kota di mana Tuhan tempatkan kita. Nah, setiap umat kepunyaan Allah itu pasti akan hidup dalam kasih karunia. Umat Allah yang percaya kepada Yesus mendapatkan belas kasih Allah, mendapatkan kasih karunia, belas kasih Tuhan, dan kasih karunia itu akan senantiasa melimpah dalam hidup kita. Mazmur 103 ayat yang ke-17 berkata begini, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Ada kasih setia Tuhan bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Ada kasih setia Tuhan bagi umat kepercayaannya, bagi umat kepunyaan Allah. Ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah lekang. Yesaya pasal yang ke-54 ayat 7 sampai 8 berkata begini. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dan murka yang meluap telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusku. Kasih setia Tuhan itu gak pernah lekang dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi umat kepunyaan Allah, berarti kita harus berani melawan arus hidup di dunia ini yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah. Menjadi umat kepunyaan Allah berarti kita harus siap menanggung setiap resikonya. Bagaimana kita harus mungkin melawan arus hidup dunia ini yang bertentangan dengan firman Allah. Dan kalau kita berani itu, kita percaya ada kasih setia Tuhan, ada kasih karunia Allah yang akan menguasai hidup kita. Tantangan ke depan akan begitu banyak, tapi percayalah bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang akan kita alami ketika kita menjadi umat kepunyaan Allah? Yang kita alami adalah Roma pasal 8:31 berkata begini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Kalau kita umat kepunyaan Allah, siapa yang akan melawan kita? Allah yang akan membela kita. Pembela kita adalah Allah. Kalau Allah di pihak kita, maka tidak ada satupun yang dapat melemahkan kita. Roma 8 ayat 35 sampai 39 berkata begini, bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap seperti domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu, baik dalam penindasan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dalam kelaparan, dalam ketelanjangan, dan dalam bahaya sekalipun, kita percaya bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa kita lebih daripada orang-orang yang menang? Karena kita milik kepunyaan Allah. Kalau kita milik kepunyaan Allah, Dia Allah yang menjamin kemenangan kita. Dia yang sudah memberikan kemenangan itu dalam hidup kita. Makanya ayat yang ke-38 dalam Roma pasal yang ke-8 berkata begini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah menjadi milik kepunyaan Allah, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena apa? Karena kita percaya bahwa akan ada pembelaan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Mungkin tantangan sedang kita hadapi, mungkin pencobaan sedang kita hadapi, mungkin aniaya sedang kita lihat di mana-mana terhadap orang percaya. Tapi percayalah bahwa ketika kita menjadi umat kepunyaan Allah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 berkata begini. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, ayat yang tidak asing bagi kita semua. Berkata begini bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Garis bawahi, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mungkin hari ini kita sedang mencari jalan keluar dan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin hari ini kita sedang berpikir udah nggak ada lagi jalan keluar. Tapi Alkitab berkata Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tidak ada masalah yang tidak memiliki jalan keluar. Ketika kita percaya Tuhan, kita percaya bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah. Saya yakin Dia Allah yang ada bersama dengan kita. Dia yang akan selalu memberikan jalan keluar atas hidup kita. Itu sebabnya yuk percaya bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Kalau kita milik kepunyaan Allah, Allah yang akan jaga kita, Allah yang akan pelihara kita, Allah akan melindungi kita, dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Allah tidak pernah meninggalkan kita, Dia adalah Allah yang setia, Allah yang betul-betul mengasihi kita. Yesaya 43 ayat 1-5. Yesaya 43 ayat 1-5. Kata demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ingat ada penyertaan Tuhan. Alkitab berkata Dia menciptakan kita, Dia membentuk kita, Dia menebus kita, Dia memanggil kita dengan nama kita. Karena kita ini kepunyaan Allah. Kalau kita kepunyaan Allah, maka Allah yang akan menjaga kita. Maka ada pujian, ya, beberapa hari ini pujian ini terngiang dalam pikiran saya, di telinga saya, pujian lama sekali yang berkata, jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu, kata gitu. Jadi kalau kita percaya, kita adalah orang-orang milik kepunyaan Allah, kita adalah umat kepunyaan Allah, saya percaya Dia akan jaga dan Dia lindungi kita. Dia Allah setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebagai umat kepunyaan Allah, jangan takut menghadapi setiap tantangan. Sebagai umat percaya kepada Yesus Kristus, jangan takut, jangan nyerah ketika kita sedang dihadapi tantangan. Dan kita harus yakin bahwa kita adalah kepunyaan Allah, maka Allah akan bertanggung jawab atas hidup kita. Yakinlah bahwa kalau kita kepunyaan Allah, maka Dia peduli, Dia perhatikan kita, Dia lihat kita, apa yang sedang kita hadapi, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia setia adanya. Dan yakinlah kepunyaan Allah adalah utusan Allah dan bertanggung jawab atas setiap tempat di mana Tuhan taruh kita. Krisis akan membuat kita melihat keajaiban Tuhan dalam memelihara kita. Tantangan akan membuat kita tahu dan mengenal Allah, bahwa Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang kuat dan Allah yang berkuasa.
Yuk hari ini, kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita adalah umat kepunyaan Allah, mari sebagai milik kepunyaan Allah, percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia bertanggung jawab dan Dia akan menjaga kita senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat kepunyaan Allah, percayalah Tuhan itu senantiasa ada bersama dengan kita. Amin. Itu firman Tuhan, kiranya renungan singkat yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan berdoa, kita akan naikkan pujian. Kau telah memilihku. Kita adalah umat pilihan Allah. Allah yang memilih kita dan menetapkan kita. Tuhan memberkati. Dia Allah yang telah memilih kita. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allah. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari katakan lebih lagi, Kau Allah yang telah memilih kami. Kau telah memilih, telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggil, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan
Sekali lagi katakan jadikan kami Tuhan bait suci-Mu yang kudus dan yang tak bercela. Amin. Dan yang tiada bercela, jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus, tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Haleluya. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan Yesus. Jadikan kami alat-Mu bagi kebesaran nama-Mu Tuhan. Syukur. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang indah sehingga kami boleh beribadah, memuji, menyembah, berseru kepada nama-Mu. Tuhan, kami rindu hidup kami boleh menjadi alat yang Tuhan pakai bagi kemuliaan nama-Mu, sehingga Tuhan saja ditinggikan adanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati semua pelayan-pelayan yang melayani Engkau, berkati juga bangsa dan negara kami, terlebih berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, agar tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Bapa Surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.